mengenakan. Jadi kadang kalau misalnya mau sebagai leader kita kan harus bisa tegas kan. Ya, ya. Tapi kadang aku tuh suka kayak, "Aduh kalau gue tegas gini nanti kayak gini nggak ya? Langit. Kayak gini nggak ya?" Gitu. Baper ya. Heeh, jadi kayak lebih ke apa ya, Hey guys, this is Matt, your host. Welcome to our podcast. Hari ini kita kedatangan sebuah brand lokal yang biasa muncul di kaki kalian. Wait, the brand is Fate. Please welcome Cindy, the brand founder. Thank you, Cindy, for doing this. aku yang thank you karena udah diundang juga buat ke sini. Sin, tadi kita udah pernah ngobrol-ngobrol sebelumnya ya. I think kayak apa namanya, biasanya tuh pertanyaan yang pertama yang selalu gue tanyain kepada yang ada datang ke sini adalah gimana journey converting menjadi seorang entrepreneurship kayak gitu. Karena Oke. perjalanan itu tuh adalah perjalanan yang apa namanya ya, is a deciding factor. Gue percaya bahwa nggak semua orang tuh bisa menjadi entrepreneurship. It needs to be like a special call dan lo harus punya nggak cuman mentality atau knowledge dan segala macam, tapi lo juga harus punya faith kayak gitu karena Ya, there is a lot of like things kayak gitu ya. yang kejadian kan di dalam entrepreneurship. Jadi I think kayak curious aja dulu sih kenapa sih lo decide untuk terjun kepada entrepreneurship dan kenapa sih ngebikin faith kayak gitu. Oke, mungkin juga tadi kan sebelum mulai kita udah cerita ya. Jadi kayak sebenarnya kayak kalau dipikir-pikir memang dari dulu itu kayak aku tuh emang udah suka jualan gitu ya. Hmm. Jadi memang udah dimulai dari waktu aku SMP gitu. Jadi kayak waktu lagi libur-libur sekolah, itu kan zaman online shop baru mulai naik kan. Hmm. Nah, terus kayak ngelihat my sister juga buka-buka PO, aku jadi kayak ter-inspired lah, kayak ih seru juga ya coba jualan. Nah, mulailah coba jualan dulu terkenal tuh yang kayak bini-bini tumbler, open-open PO, terus juga pernah juga jualan keripik-keripik gitu kan. Jadi kayak awal mulanya tuh dilihat kayak dari sana gitu kan. Jadi kayak udah seneng juga lah. Itu sebenarnya juga awal mulanya belajar gitu, kayak gimana sih jualan, bahkan kayak pertama kali kirim paket aja kan kayak nggak ngerti ya. Aku sampai kayak, orang kan kalau kirim paket sebagai seller kita kan cuma tulis nama kita sama nomor HP, aku sampai tulis juga alamat aku. Sampai jadi kayak kurirnya bingung, ini jadi kirim ke siapa ya gitu. Itu kayak bener-bener pertama kalinya tuh saking clueless-nya tuh kayak gitu dulu. Terus kayak abis itu kan aku memang kuliahnya fashion gitu. Jadi kayak dulu waktu zaman mau kuliah tuh untung banget juga sih my parents tuh kayak bebasin lah kayak mau kuliahnya apa enggak yang kayak saklek kayak oh pokoknya harus jadi yang kayak kan mungkin ada parents yang kayak apalagi Asian parents kan harus jadi dokter harus jadi apa gitu kan. Jadi kayak Pressure ya. iya kayak my parents tuh bebasin aku banget gitu. Mau sekolahnya di mana gitu, lanjutin kuliah di mana. So aku kayak oke aku mau sekolah fashion. Tadi tuh mau fashion business mau fashion design. Hmm. Cuman kayak sadar diri juga kayak oh ya aku nggak terlalu bisa gambar gitu kayak ternyata baru tahu ada jurusan fashion business. Hmm. Akhirnya masuklah fashion business itu gitu kan. Di sana belajar banyak banget juga dan memang di akhir dari kuliahnya itu tuh emang bikin project itu tuh bikin bisnis Hmm. gitu kan gitu. Jadi kayak mungkin itu awal mulanya juga kenapa akhirnya bisa, berkecimpung di dunia, entrepreneurship lah, belajar juga. Jadi kayak nyambung semua gitu loh jalan hidupnya gitu. Terus zaman kuliah tuh memang dari kampus tuh ada suruh intern gitu. Hmm. Terus juga waktu awal aku semester 2 ada teman aku yang udah kerja, dia tuh kayak tawarin aku, "Eh, mau nggak intern nih di fashion brand ini?" Gitu kan. Terus aku pikir kayak, boleh juga sih." Soalnya kan kayak jadwal kuliah di, waktu aku kuliah itu kayak ada satu hari itu aku memang libur gitu. Hmm. Terus besoknya itu kayak kuliahnya siang. Jadi kayak, I think bisa sih ya daripada bengong doang mending ya udahlah coba aja belajar gitu. Hmm. Jadi dari sana tuh udah kayak, oh, internnya di, lokal brand gitu kan. Terus juga ada intern kedua memang disuruh tuh kerja di back end sama kampus gitu kan. Hmm. Cari lagi. Jadi ya harusnya tuh sebenarnya mungkin kayak internnya tuh di semester 5 tapi kayak aku tuh dari semester 4 udah kayak cari-cari gitu loh. Jadi kayak udah intern duluan gitu. Nah, jadi ya kalau misalnya masih sambil kuliah kan susah kan kalau misalnya ambilnya di corporate gitu. Jadi cari-cari, internnya lagi di lokal brand gitu kan. Jadi Lokal kayak, brandnya dulu shoes juga nggak? yang pertama kali banget itu Fashion. shoes. Oh, shoes. Iya, tapi sebenarnya aku tuh dari dulu juga belum pernah kepikiran mau bikin shoes brand gitu. Karena kayak dosen aku pun maksudnya kayak suka bilang kalau sepatu tuh susah banget, karena size-nya banyak banget. Bahkan kalau kayak project aja tuh kalau ada yang mau bikin sepatu kayak, "Wah kalian keren sih bikin kalau bikin sepatu," gitu kan. Jadi kayak dari dulu aku tuh sebenarnya belum pernah kepikiran pengen bikinnya tuh sepatu, malah kalau mau tuh baju gitu. Karena juga adalah coba-coba bikin brand juga dulu gitu kan. Nah jadi kayak pas intern di sana pun juga kayak, oh ya udah cuman kayak intern buat belajar lebih sisi marketingnya kayak Hmm. gitu. Terus aku ada plan kan kayak pengen lanjut
keluar, cuman kayak masih galau. Cuman karena udah lulus tapi bengong, terus kayak memang gak enak juga minta uang jajan lagi sama parents, jadi aku pikir kayak boleh deh cari kerja. Ya udah cari part time di lokal brand Hmm. gitu. Nah, kerjalah di sana terus nggak jadi lanjut untuk keluar. Jadi ya udah deh lanjut kerja aja di sana, dan di sana tuh aku belajar banyak banget juga sih karena itu small team. Jadi kayak aku tuh ibaratnya kayak jadi kayak harus bisa cepat adaptasi sama segala divisi gitu loh. Aku awalnya tuh kan marketing kan, kayak pegang sosmednya lah, karena memang aku dari zaman kuliah kan juga udah belajar kayak Photoshop segala macam tuh. Jadi kayak content planning lah, terus juga kayak balas-balas DM. Jadi lebih ke social media girl lah dulu gitu kan. Cuman kayak merangkap-merangkap, kayak kalau ada bazar juga aku ikut handle. Terus kayak kalau misalnya mau photoshoot, aku yang kontak juga influencersnya. Dari sana juga jadi kayak ada kenal, eh, dapat koneksi lah gitu. Yang koneksi itu yang ngebantu aku juga during my time di Fate gitu. Pas aku lagi build Fate itu kayak gitu. Terus pas udah lagi kerja di sana, ketemu deh sama partner aku. Ya udah, jadi akhirnya karena kita juga cocok, ya udah jadi akhirnya kita jalan bareng untuk bikin Fate ini. Got Kayak it. gitu sih. Kan udah tahu ya, udah dikasih tahu gitu loh bahwa bisnis sepatu tuh susah Iya. gitu ya. I mean kayak what was the apa ya problem apa sih yang kamu berusaha untuk solve dengan bikin sepatu? I mean like kenapa I mean secinta itu atau memang ada pengalaman kenapa di mana kayak susah banget sih nyari yang cocok di Indo? Nah, aku happy banget sih ini ada pertanyaan ini gitu. Karena memang ini aku sering ceritain juga. Jadi kayak memang zaman waktu aku kuliah itu kan kayak tahun 2019 gitulah. Pokoknya itu kan kayak lokal brand kan lagi mulai rising kan, lagi banyak banget yang lagi naik tuh kan. Terus shoes brand tuh juga udah banyak sebenarnya. Cuman kayak untuk ukuran anak aku masih anak kuliah tuh kalau beli lokal brand dulu tuh kayak menurut aku mahal banget gitu. Hmm. Karena harganya tuh kebanyakan kayak di atas 400.000 ke atas Hmm, gitu hmm, kan. hmm. Nah, itu tuh yang kayak aku sama partner aku tuh pengen fill the gap gitu. Kita lihat kayak, wah, ini kok banyak banget ya sebenarnya yang jual barang harganya mahal nih gitu. Dan dari aku sendiri pun kayak makanya kalau misal mungkin nanti lihat Instagram aku tuh ya kayak scroll ke bawah, aku tuh jarang banget pakai sendal-sendal lucu-lucu cantik kayak gini. Karena kayak kalau mau beli tuh dulu, aduh mahal banget ya. Terus kayak sayang gitu loh, mending buat beli yang lain. Jadi aku tuh dulu lebih suka pakainya sepatu gitu. Hmm. Karena kalau sepatu kan kayak suka dapat kado atau apa kayak gitu kan. Jadi kayak dari situ aku kayak wah kayak kita boleh sih sebenarnya bikin brand sendal. Awal tuh BV itu lebih ke brand sendal, sendal teplek kayak gini gitu kan. Brand sendal yang cantik, yang bisa dipakai tiap hari tanpa harus mahal banget lah gitu. Dan kebetulan sebenarnya kayak plus poinnya dari Fate itu, jadi one of my partner itu dia tuh kayak memang family bisnisnya tuh sepatu, persendalan lah. Oh Jadi ya. makanya kayak I mean bisa kayak kita tuh bisa jual dengan harga yang affordable karena kita kan udah first hand lah ibaratnya gitu kan. Hmm. Dia yang bikin, dia yang kayak bisa set harga. Maksudnya kayak oh yaudah harganya COGS-nya segini gitu loh. Ya. Mungkin kan kalau yang brand lain kan masih pakai maklon atau segala macam itu pasti kan udah dapet kayak harganya di markup orang kedua ketiga gitu kan. Jadi itu mungkin yang bikin mahal juga gitu. Sedangkan kalau kayak dari Fate walaupun kita jual affordable tapi kualitasnya pun bagus gitu loh, bukan yang murahan gitu kayak gitu. Jadi itu sebenarnya awal mulanya sih kayak aku tuh pengen sih Fate tuh bisa bikin sendal yang cantik lucu tapi tanpa harus kayak customer aku tuh merasa kayak, "Aduh mahal banget," gitu Ya, loh. Kayak ya. gitu sih sebenarnya awal mulanya. Kalian launching berarti di 2019 ya? Iya Dan benar. I think di 2024 kemarin di end of 2024 kalian baru buka offline store Iya juga ya, betul which betul is betul. so like you've been running the business buat 5 tahun sekarang ya. Iya, tahun ini 6 Tahun ini 6. bulan Mei nih, bentar lagi. Apa sih like apa ya? The biggest gap antara dulu ketika lo memulai, Mhm, setiap kali orang yang memulai sebuah proses entrepreneurship itu tuh pasti ada semacam apa ya, expectations atau yang dia pikirkan, oh ternyata maksudnya entrepreneurship itu tuh kayaknya gue bisa bebas kerja kapan aja nih, bisa mmm, bebas liburan aja iya nih, iya. kayaknya aduh enak nih. Dan versus kalau 5 tahun udah jalanin, 6 tahun udah jalanin, itu udah kayak mulai ngerasa dia punya asam garamnya kayak apalagi kayak I Bener think you've bener. been through COVID time ya, Iya, dan I think my assumptions adalah shoes businesses during the COVID time lumayan impacted mmm. juga kayak gitu. Um, so what was it for you ya, Sin, antara
dulu ketika pertama kali memulai entrepreneurship dan sekarang lo udah jalanin selama 5 tahun gitu ya, Hmm. 6 tahun. um, apa sih kayak apa ya, the biggest expectations gap kayak itu yang lo ternyata nggak kepikiran dulu pada saat mau memulai, ternyata itu yang lo rasain sekarang kayak gitu. Hmm. Percaya nggak, malah aku bilang Fate tuh di awal tuh kayak melejit banget. Makanya kalau kayak dulu tuh kalau kayak misalnya di waktu zaman COVID lagi ya, kayak diundang misalnya kayak ke seminar gitu-gitu kan suka ditanyain kan kayak apa struggle-nya waktu nge-build Fate gitu. Kayak jujur dulu aku tuh suka kayak masih bingung kayak apa ya gitu. Karena kita tuh justru di awal tuh ya maksudnya puji Tuhan banget lah. Kayak kita tuh Dimudahkan ya. dibukakan jalan banget. Terus kayak malahan pas COVID tuh kita tuh lagi naik-naik ya. Oh Peak wow. banget justru. Iya kayak pas mulai tahun 2022 itu loh baru mulai berasa gitu. Jadi kayak tahun 2019 ke tahun 2021 itu tuh bener-bener kayak kayak skyrocket banget, makanya V itu during that time tuh kayak yang tadinya orang nggak gitu banyak tahu, tahun 2020 tuh kita langsung naik banget gitu, sampai kayak orang kalau mau beli produk kita sampai kayak ngewar-ngewar gitu. Tuh, Wih, jadi kayak justru baru merasakan yang kayak susahnya gini. challenge-nya Iya, itu ya. bener-bener kayak this past 2-3 years gitu kan. Karena kan kayak mungkin kalau dulu tuh akses orang untuk bikin brand belum semudah itu gitu kan. Kayak yang Hmm. jual produk dengan harga kayak Fate, bisnis model USB kayak kita ke USB kita kan, jadi kita tuh kayak dulu tuh kalau launching sendal warnanya banyak, Hmm. jadi kayak lucu gitu kan, opsinya eye candy banget dan harganya tuh kayak under 200.000 gitu. Dulu nggak ada kan nih kayak gitu, dan sekarang tuh udah banyak banget kayak kompetitor. Competitions ya. Iya, competition saya karena juga akses untuk kayak bikin produknya tuh udah jadi lebih mudah gitu kan, udah banyak yang menawarkan gitu kan. Jadi kayak tinggal udah lawan siapa yang lebih yang kayak lawan siapa, siapa bisa jual lebih murah kayak gitu. Jadi kayak mungkin itu yang struggle tuh di sana kayak gitu. Hmm. Jadi makanya sih kayak kalau sekarang tuh kayak yang aku rasain bener-bener memang ujung-ujungnya harus fokus tuh ya di produknya gitu loh. Gimana cara kita bisa bikin produk yang bagus gitu dan kualitasnya juga bagus. Karena menurut aku sekarang customer tuh juga udah jauh-jauh lebih pinter daripada kayak dulu gitu. Kalau dulu kan kayak beli 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 gitu Iya, kan. iya. Tapi kadang kayak mungkin sekarang mereka udah mulai berasa nih kayak aduh kok kayak misalnya ini kurang awet ya, kurang apa kayak gitu kan. Kalau dulu kan kayak berarti lucu udah beli gitu kan. Gitu sekarang kayak orang lebih berhati-hati dalam Dan opsinya spending. lebih banyak juga, Iya right? betul, Kayak jadi gitu. makanya kayak sekarang mungkin ya di sana sih gimana cara kita tetap bisa megang kayak kita tuh harus V tuh harus kayak gini loh, Ya, kayak our customer tuh sukanya kayak gini, gimana tetap untuk stay di sana ya, kayak ya. gitu, untuk lebih mengenali mereka lah kayak gitu. Selama 2 tahun terakhir ini lah, ketika challenge semakin banyak ya segala macam. I mean kan, you sebagai founders, maksudnya ada capeknya lah kayak Iya, gitu. Ada capek di mana kayak, aduh gila, ini gue sampai kapan bisa apa namanya ya, berusaha untuk nge-facing all these challenges ya. mhm. Walaupun you ada 2 partner ya berarti ya, Sebenarnya kita tuh berempat. berempat. Iya, Oke, oke. heeh. Tapi apa sih yang kayak keep you going ya sini? In a sense bahwa apa namanya? Apakah ya itu sih, apa sih yang bikin you kayak tetap bisa it's okay, like today is a challenge kayak gitu, gue masih punya energi untuk kayak keep going, growing the faith dan segala macam. Karena Yes. mental entrepreneur itu tuh yang harus baja banget ya, gila. Iya, Itu nggak maksudnya nggak mudah ya, iya. kayak gitu ya. Facing selalu mikirin, oh gimana sih besok bayar salary orang Mhm, atau gimana segala macam, competition's coming, kemudian ada masalah supplier atau apa segala macam. mhm. Can you share a bit about that? Menurutku yang penting banget tuh juga kayak paling utamanya partner sih, Hmm, kayak maksudnya untungnya kita tuh berempat, tapi semuanya tuh maksudnya kayak punya visi dan misi yang sama gitu loh. Kayak kalau misalnya udah ada satu aja yang visinya beda, menurut itu aku itu yang susah. bisa bikin semua itu jadi susah gitu loh, jadi runyam gitu kan. Apalagi ketika kita lagi kena masalah gitu kan, kayak lagi kena krisis lah gitu kan. Pasti kan kayak kalau itu kan momen di mana sebenarnya, jati diri orang sebenarnya kan kelihatan gitu kan, tapi kayak aku maksudnya bersyukur lah, maksudnya bisa ketemu sama my partners yang di mana kita semua tuh ketika lagi ada krisis pun kita semua tuh mau terjun bareng buat hadapin itu semua tuh bareng-bareng gitu. Hmm, Jadi kayak it seems easier lah gitu. Mungkin kalau kayak aku ke Jenny sendiri tuh stres banget sih. Jadi makanya kadang kan memang, orang suka nanya gitu kan, kayak mungkin plus minusnya lah kalau misalnya sendiri itu kayak enaknya ya
lu mau ngapain aja terserah lo gitu. Tapi kan kalau partner kita punya tanggung jawab kan ke Ya, partner-partner kita juga, nggak bisa seenaknya kayak tiba-tiba pergi 2 bulan ke luar negeri jalan-jalan kayak gitu ya, kan. Dan kita kan juga punya tim gitu kan. Jadi kayak sebenarnya mungkin partner sih yang pertama gitu kan. Karena semuanya tuh saling mau memopong satu sama lain lah gitu. Kita mau saling merangkul untuk lewatin ini bareng-bareng dan kita pasti bisa kayak gitu kan. Terus yang kedua juga tim sih, karena kayak udah punya tim juga yang harus kayak kita, gaji tuh kan, gimana ya tetap harus fight lah untuk bisa, lewatin ini semua biar kita juga bisa tetap, bareng sama mereka, terus juga kayak bisa gaji mereka dan merekanya pun juga selalu masih semangat kayak, "Ayo ayo Faith tuh bisa kok," gitu loh. Bisa melihat dari sisi mereka tuh punya ownership untuk Faith yang kayak mau lihat Faith tuh berkembang lebih gitu loh. Jadi itu sih ketika kayak lagi menghadapi kayak masalah-masalah itu tuh, itu sih yang bikin tetap semangat gitu. ya, ya, ya. Heeh. Dulu gimana sih cara I mean, dulu gimana kalian ketemu sih antara all like these brand the founders yang you have? Sebenarnya ceritanya lucu juga sih. Jadi sebenarnya kita tuh bukan temen loh awalnya. Oh ya? Tapi aku jujur juga kaget maksudnya gitu. Jadi kayak aku ketemu lah sama satu my partner ini. Dia tuh memang awalnya pengen bikin Fate gitu kan. Nah, terus kayak ngobrol-ngobrol-ngobrol doang. Jadi kayak aku tuh lagi bareng sama teman aku yang lain. Kita kayak mutual friends lah gitu kan. Terus habis itu ngobrol-ngobrol-ngobrol, kok cocok gitu kan. Terus ya udah dari sana mulai kayak aku ketemu sama partner dia yang lain gitu kan. Ketemu, ngobrol. Oh ya udah kita coba jalanin gitu. Udah. Jadi emang Lah, maksudnya kayak sebenarnya makanya aku selalu bilang sih maksudnya kayak emang kayak jalan Tuhan juga gitu loh. iya, Karena kayak during that time tuh aku maksudnya kayak doa gitu loh. Kayak aku iya, tuh sebenarnya lagi agak burn out juga sama my current work yang saat itu gitu kan. Kayak terus tiba-tiba dibukain jalan ketemu sama dia, sama partner aku, terus dia kenalin aku ke partner yang lainnya. Terus kita cocok gitu cocok, ya. ya udah kita langsung kayak jalanin bareng gitu loh. Dan kayak I mean aku kan sebenarnya juga bukan yang expert banget juga gitu kan, tapi kayak mereka tuh mau kayak jalan bareng-bareng lah. Kayak karena kebetulan 2 partner aku ini tuh memang mereka tuh udah punya bisnis sepatu. Hmm, Jadi kita tuh sebenarnya Fate tuh kayak ada sister brand. Kita tuh kayak under satu holding company. Di bawahnya tuh ada beberapa brand. Jadi kayak ada Hidden Heritage, hmm, Chronicle. Nah lalu ada Fate. Jadi my two partner tuh udah punya 2 brand ini dulu. got it. Jadi kayak makanya dibarengin biar kayak ibaratnya kayak udah ada tim yang berjalan. Jadi Faye tuh kayak nggak sendiri-sendiri Ya, banget gitu ya, loh ya, ya, jalannya. ya, ya, Kayak gitu ya. ketemunya. Gila Sebenarnya ya, lucu mantap. juga ya. Terus kayak karena aku tuh sebenarnya juga masih suka mikir sih kayak eh kok bisa ya kayak dipertemukan gitu. Karena maksudku kayak I Karena mean kan ya, I mean matching sama sama partners itu very, I mean it's like marriage, right? Kayak betul. the long term kayak gitu. Tapi kayak sebenarnya itu juga kayak sesuatu yang kayak unpredictable banget. Tapi kan kayak kita nggak pernah tahu ya rencana Tuhan gitu. Ya, Dan kayak udah berjalan 5 tahun ini melewati segala badai bersama, ya kita solid gitu ya. stay strong gitu, kita solid gitu kan. Jadi kayak bersyukur banget juga sih Lo gitu. bagi-bagi tugasnya kayak gimana sih antara kayak you with the Hmm. other four partners? Karena um, at least like on the startups companies kayak gitu ya. Biasanya salah satu alasan bisnis fail paling gede selain like capital atau kayak the MVP of the product dan segala macam adalah konflik founders Ya, kan kayak heeh. gitu ya. You guys gimana sih cara ngebagi-bagi tugas biar nggak saling stepping on toes? Iya, heeh. Jadi sebenarnya awalnya itu memang yang my two ada partners ini tuh lebih ke silent. Jadi kayak lebih ke silent aja. Jadi aku tuh berdua. Hmm. Nah, partner aku yang tadi yang aku bilang dia yang backgroundnya persepatuan ini, dia yang handle production. Pokoknya Hmm. produk lah, product development, production itu dia yang handle, sama a little bit of marketing gitu. Hmm. Nah, aku on the other side aku tuh yang lebih ke branding, branding sama tim. Marketing ya. Karena partner aku ini tuh dia kan harus di pabrik kan. Jadi kayak tim itu aku yang handle. Jadi kayak tim, branding, marketing itu kayak sebenarnya marketing kita masih lumayan bareng lah gitu sama aku. Jadi kayak gitu sih pembagiannya kurang lebih. Nah, untuk yang partner aku yang lebih silent ini dia lebih ngurus ke finance. Finance-nya kayak Got gitu. it, Jadi kayak got it. gitu sih. Makanya jadi kayak Mmm, Complementing each other juga. iya, kayak gitu. Jadi kayak dari produk udah oke, nanti aku yang langsung kayak, "Oh, campaign kita mau gimana ya? Gimana nih image-nya Fate, mau kita yang apa yang kita mau perceive nih di customers kita mau kayak gimana sih ngomongnya ke mereka." Terus dan memang Fate ini tuh aku yang jadi, face of the brand. Jadi pada awal aku yang jadi face of the Keluar. brand-nya gitu. Ya, got it. Curious aja sih kayak
I think kayak I'm guessing Fate itu tuh adalah the verbal plesetan of faith. Iya, betul. Itu memang namanya yang memang kalian apa Iya. sih cerita di balik namanya? Ada ceritanya nggak? Atau kayak it's just Sebenarnya sih awalnya tuh dari penggabungan nama kita aja sih. oh iya. Funny story terus kayak tapi namanya bagus juga ya, Fit. Terus kita kayak bisa di banyak hashtag yang sebenarnya cocok gitu. Kayak kita tuh di sini nih ada tapi ketutupan. Pokoknya kita ada satu tagline yang kayak all you need is to have Faith, a little faith faith, ya. in you kita bilangnya. Bahkan di dus kita tuh kalau dibuka itu kayak ada beberapa message-message gitu lah kayak buat encouragement ke our customers namanya Faith Sisters kayak gitu. Jadi kayak message yang kita mau kasih tuh kayak yuk pokoknya with faith kamu tuh pasti bisa achieve anything dan jangan lupa pakai faith di kaki kamu ya. Karena kan with good shoes we take you to great places kayak gitu kan sebenarnya. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Pembelajaran pembelajaran paling besar ya kepada seorang Cindy as personal kayak gitu selama nge-build the business of Faith ini nih apa sih Sin? Kalau misalnya you can share, Dari aku if ya. like you can pick one atau two kayak gitu yang Dari experience selama menjalani business Faith, bisnis. ya. Is it like growing in terms of you punya technical skills atau lu punya kesabaran atau lu punya leadership skills atau you punya kayak the apa sih namanya ya the realizations atau bukan the adjustments of um apa namanya what's real kayak gitu in a sense bahwa oh ternyata you facing challenges for the past 2 years ini nih ya memang at some point ada di atas bola ada di bawah bola kayak gitu anything yang you kayak Kayaknya ngerasa apa? kalau yang ke aku juga dan lumayan ini ke brand tuh kayak aku tuh sebenarnya orang nggak enakan banget. Oh. Iya, dan orang nggak enakan sebagai orang yang nggak enakan ini itu juga yang kayak sebenarnya aku tuh jadi kayak my tone of voice kayak kalau ngomong ke customer juga. Jadi makanya sebenarnya maksudnya kayak gini sih, nanti aku mungkin detailnya ya, cuman kayak contoh aku tuh orang nggak enakan, jadi kadang suka kayak aku tuh orang suka overthink gitu. Jadi aku nggak enakan. Jadi kadang kalau misalnya mau sebagai leader kita kan harus bisa tegas kan. Ya, ya. Tapi kadang aku tuh suka kayak, aduh kalau gue tegas gini nanti kayak gini nggak Nangis ya, gini nggak ya, gitu. baper ya. Jadi kayak lebih ke apa ya? Aku tuh masih suka kadang mungkin bisa dibilang kurang tegas gitu loh as a leader ke tim aku gitu. Jadi kayak kadang ya ada beberapa hal mungkin ya jadinya kan kayak ke-reflect lah di Faith di tim kayak gitu. Cuman kayak menurut aku ada sisi baiknya juga lah kayak makanya jadi kayak Faith tuh dari awal aku tuh build-nya sebagai brand yang emang fokus di customer. Jadi kayak dari nggak enakan itu aku tuh pengen kayak misalnya customer ada komplain apa, kan aku nggak enakan. Kayak Jadi lo enak, jadi aku pengen kasih hal yang terbaik buat mereka gitu. Jadi itu jadi salah satu kenapa makanya kayak Faith tuh fokus banget di customer service. Jadi kayak kalau customer ada yang komplain atau apapun, kita pasti akan kasih 10 times better buat mereka, kasih solusi terbaik lah buat mereka gitu. Pokoknya kalau customer datang bawa masalah, tugas kita tuh kasih mereka solusi yang terbaik gitu. Pokoknya customer kalau udah marah ke kita, setelah selesai mereka tuh harus happy lah sama kita gitu. Karena menurutku kayak customer service itu penting banget selain produk misalnya gitu kan. Karena produk kan banyak misalnya yang jual kan di luar. Tapi customer service tuh ya itu personalnya kita gitu. Ya kalau mereka udah nyaman belanja di Fit, ya dia mereka akan balik karena mereka balik. tahu gitu loh. Kalau misalnya di produk aku ada masalah, aku yakin Fit pasti akan bertanggung jawab 100% kayak gitu. Yeah, which is not bad at all. I mean kayak maksudnya selalu percaya bahwa customer itu tuh adalah yang menjadi the core of the business. Ya bener. Benar nggak sih? Apapun kayak produk yang you mau jualan sekarang sepatu mungkin at some point you wanna expand into something else dan segala macam. If customer udah happy sama you with your brands, dia akan kayak selalu ada faith itu ya kan? Iya, betul So betul betul ya. betul banget. Kemana sih you guys mau ngebawa faith ini, Sin? I mean like vision besarnya apa sih? Kayak gitu. Sebenarnya kalau mimpi ya, aku tuh pengen banget. Aku pengen jadi kayak Charles and Keith-nya Indonesia gitu. Dulu mimpinya kayak karena aku lihat kayak, oh Charles and Keith kerja sama nih dipakai sama Blackpink. Karena aku suka banget sama Blackpink. Awalnya tuh itu doang aja. Cuma kayak pikir kayak, wah bisa nggak ya jadi seperti kayak gitu. Jadi kayak global fashion brand juga tapi in footwear kayak gitu. Tapi dari Indonesia gitu kan. Jadi makanya mungkin itu juga salah satu hal kenapa kita buka toko sih. Karena kayak kalau mau jadi brand yang global, kita harus punya offline Offline. juga kan untuk memperkenalkan brand kita ke orang-orang lain. Dan untungnya maksudnya dengan kayak our first store yang di By the Sea ini,
kan banyak tuh customer dari Malaysia. Itu jadi pintu buka pertama untuk mengenalkan ke customer Malaysia lah. internasional gitu Eh, kan. Dan itu lumayan seneng juga sih. Jadi kayak sebenarnya kalau dibilang pengen banget sih. Jadi kayak maksudnya bisa jadi brand yang kayak Fate dipakai nih sama kayak K-pop idol gitu. Terus langsung Amin dong. amin Ya. gitu kan. Jadi No, I kayak think itu sih yang kayak paling penting. I think kayak, semua entrepreneurs di luar sana tuh harus punya ambisi dan nggak. Step nomor satu adalah kita harus harus paham dan harus mengerti bahwa Indonesia ini sudah terlalu lama menjadi the back kitchen. So, ini yang selalu gue bilang ketika kayak, building high fast juga kayak gitu. Kita tuh udah terlalu lama menjadi lo kalau kalau kayak at some point dulu 10 I think sekarang udah less and less ya 10-15 tahun setiap kali any like fashion brand kebanyakan kalau Indonesia tuh ada di label baju made in Indonesia ya ngerti nggak sih betul. tapi like the brand itself is actually not Indonesian's brand kayak jadi kayak kita tuh cuma sebatas menjadi belakang dapur doang Iya, iya, which iya. is a shame right in the sense bahwa ya of course kayak it's contributing a little bit of kita punya ekonomi dan segala macam cuman masa kalau kita udah punya that kind of like quality yang kita bisa produce di Indonesia dan I think kayak orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang pinter-pinter juga kayak gitu. Modal ini kan harusnya secara logis ya. It's enough untuk nge-building sebuah brand yang skalanya nggak lokal doang gitu, tapi skalanya juga mungkin regional Southeast Asia atau bahkan kayak global Iya. kayak gitu ya. Karena we have it. Gitu ya. Jadi itu yang kayak dan I think yang tadi ya to be able untuk actually bisa nge-counter semua challenges dan segala macam everyone so I mean entrepreneurs especially mereka harus punya big dreams. Big dreams ini harus dikejar kan. Iya, Kalau nggak lo akan drying. Maksudnya iya drying itu in betul. the sense bahwa setiap challenge yang datang kalau nggak ingat mimpi bahwa oh gue pengen bawa Fate sebagai like global brands dipakai sama Lisa dan segala macam Iya, it's gonna drying out. I mean, you're gonna burn out kayak iya, gitu. Karena kan ya, it's not easy untuk iya ngajarin betul. bisnis ya Heeh. kayak gitu. Gimana sih you punya leadership style sih? I mean, kayak you punya tim. Is it like you tipikal yang pokoknya semuanya gue pengen involve, kayak pengen ikutan Hmm. ngobrol kayak gitu, atau you typical of like ngedelegate kayak gitu, you typical of perfectionist yang matters, yang small things matters, apa sih? Jujur sebenarnya sekarang sih masih lumayan kayak aku tuh On hands. involved in everything lah gitu. Cuman memang kayak, baru baru banget kayak awal tahun inilah kayak aku mulai bener-bener kayak nunjuk kayak, oke, kayak aku perlu 4 orang ini, my 4 pillars lah hitungannya gitu kan. Kayak mereka yang ngebantuin aku untuk handle di beberapa division ini. Jadi kayak aku akan lebih sering ngobrol tuh sama mereka gitu. Nah, jadi kayak kalau dibilang leadership style juga aku tuh sebenarnya yang lumayan sering kayak dengerin juga sih. Mereka tuh maunya maksudnya mereka tuh punya, feedback Suggestion. apa, suggestion apa gitu kan buat brand. Walaupun ujungnya sebenarnya kan kadang keputusannya tetap di kita. Tapi aku tuh lumayan suka juga sih kayak melakukan voting gitu loh. Kayak aku pengennya juga lah, kayak aku mau kasih mereka tanggung jawab gitu loh. Misalnya kayak my production team gitu, kayak dia kan udah plan out the whole collection misalnya gitu kan, udah planning and then kita meeting bareng gitu. Sama-sama semua tuh kayak kasih feedback. Ini kayak oke cocok nih buat kita, tapi ini enggak. Tapi misalnya kalau dari dia ngerasa kayak, "Tapi gue tahu ini pasti works banget di Fate," misalnya kayak gitu kan. Dan aku melihat memang tim aku ini tuh, ketika kerja mereka tuh mau apa yang terbaik buat Fate juga, punya ownership-nya lah untuk Fate. Jadi kayak, "Oh oke, kalau emang kamu percaya dengan hal itu, aku mau kasih ya opportunity untuk kamu, do that," gitu. Entar kita sama-sama lihat aja gitu loh, kayak kita evaluasi bareng, is it gonna work or not gitu. And then ya kayak gitu sih sebenarnya. Grouping ya. Jadi kalau dibilang apa ya itu tipe leadership style-nya ya? Ya berarti itu ya tadi you kayak invest on them, Iya, nge-grooming mereka untuk kayak bisa apa namanya nge-challenge mereka to grow semua lah gitu, kayak gitu ya. dan memang tim aku sekarang kan juga nggak terlalu gede kan, jadi kayak it's very easy to communicate with them. Jadi kayak aku tuh lumayan kayak sering diskusi lah, kayak misalnya juga kayak kalau buat social media pun aku masih involve juga, kayak yang apa yang mau di-upload, terus kayak aku pun sebenarnya masih in charge sih, kayak upload Instagram story itu mau ngomongnya gimana, kayak gitu. Karena kita kan udah been through so many, event together Outlet. ya. Iya gitu, jadi kayak sekarang sih kayak aku masih jadi balik involve lagi lah. Kayak dulu aku sempet sih kayak yang delegate-delegate gitu, tapi setelah aku berasa, mmm, jadi akunya sendiri pun jadi kayak agak hilang arah gitu Iya, loh. Jadi I think kayak, "Oke, ya udahlah tahun ini aku mau fokus bikin" bareng-bareng. iya, bareng-bareng semua, kita ngobrolin bareng. Karena memang menurutku, karena kita udah punya tim,
Ya memang harusnya kita ngobrolin juga Itu kan loh. sama dia, kita tukar pikiran bareng. Karena kadang apa yang aku pusingin sendiri, pas aku ngobrol sama tim aku nyata kayak, oh ya bener juga ya, bisa juga kayak gitu ya, kayak gitu loh. Jadi kayak aku suka banget sih, kayak meetingin ngobrol sama mereka dan itu helps banget sih untuk kayak sekarang ini di Fate kayak gitu. Tapi Ya. satu sisi kayak aku pun masih bisa percaya mereka juga gitu loh. Jadi kayak win-win gitulah dengan kayak leadership style yang seperti ini gitu. Hmm. Oke. What do you do? Kayak ketika lu kayak ngerasa lemah energi banget gitu ya. I mean like in between all like the work as a entrepreneur Ya. kayak gitu. You ngelakuin apa sih for fun? Aku suka olahraga sih. Ya, Jadi kayak sebenarnya ini yang baru aku sadarin juga sih ketika kayak tahun ini kan aku mau ikut High Rocks kan. Nah, jadi kayak aku tuh juga berasa kayak, oh tahun ini kok kayak dari sisi my personal goals tuh gue kayak punya goals juga gitu loh. Karena benar. kayak selama kalau dilihat sama kayak 4-5 tahun terakhir ini maksudnya kayak my own ambition tuh cuman faith doang. Ya, Jadi exactly. kayak everyday ya udah faith. Pokoknya kayak apapun yang kayak aku lihat goals aku tuh Fate gitu loh. Jadi goals aku tuh cuma Fate gitu. Sedangkan kayak tahun ini gitu kan, suami aku ajakin, "Yuk kita High Rocks yuk," gitu kan. Terus aku kayak, "Oke boleh," gitu kan. Emang kayak aku juga suka olahraga dan kita emang basicnya kan udah lari juga gitu kan. Jadi kayak, "Oh ya udah boleh deh," gitu kan, seru juga nih. And then pas lagi mulai training ke High Rocks ini aku tuh jadi berasa kayak, wow, kok gue jadi punya kehidupan di luar Exactly. kayak, Ada ambisi berbeda gitu. iya betul, kayak bangun pagi-pagi buat, ke Motivasi gym, baru. workout kayak gitu, Kak. Mungkin dulu juga workout, tapi cuman kayak ya udah workout-workout aja. Tapi kalau ini kan kayak punya, goals nih kayak, "Oh gue mau High Rocks, habis ini gue mau ngapain lagi," gitu. Jadi kayak di luar kerjaan, itu sih kayak, sesuatu yang bisa me-refresh Benar. diri lah gitu. Dan kayak mungkin banyak yang nggak menyadari hal ini ya, tapi ini penting banget. Sebenarnya tuh semua orang harus mengerti bahwa memang pada awal-awal mula berbisnis kayak gitu ya, you are forced untuk nge-giving 100% of you kepada bisnis karena ada time kan bisnis masih masih merangkak Iya, ya, kayak heeh. gitu. You harus kayak spend an extra effort, extra time untuk cuman goalnya harusnya adalah that business seberapa lama itu mungkin 1 tahun, 6 bulan dan segala macam harus upgrading sampai you bisa maksudnya you bisa punya separate life juga Iya, kayak gitu dong Tin. heeh. Karena the biggest things that you want to avoid adalah ketika seorang founder burn out terhadap bisnis. I mean, ketika dia kayak ngerasa burn out, stake-nya terlalu tinggi. Maksudnya in Iya. the sense bahwa bisnisnya akan kacau, dia punya personal life juga akan kacau, dan it's gonna be affecting everyone. Iya, Karena kayak, setuju sih. kayak you, kalau lu burn out, the way that you ngobrol, Iya, handle that bener. customer service akan kacau, you Bener bener ngobrol sama banget. tim juga Betul akan betul. kacau, segala macam, dan it's not helping anyone, Yes, kayak gitu yes. kan. Setuju sih, maksudnya kayak last year sih kayak aku ngerasain hal itu gitu. Hmm. Kayak bener-bener burn out banget. Jadi kayak berpikir pun kayak nggak bisa bener-bener lurus banget lah gitu Benar, loh. Jadi kayak betul. bener-bener kayak bingung in between everything. Kayak kalau Betul. ngomong sama tim jadi terkesannya kayak memaksakan gitu kan. Maksudnya I mean my team juga jadi maksudnya mereka juga akhirnya kita kayak ngobrol gitu kan, merasakan hal tersebut tentang aku, which is Betul. kayak nggak bagus kan. Karena yang bener tahun lalu juga di masa itu kayak aku nggak ada personal goals lain ya, maksudnya aku nggak punya tempat lain untuk kayak, aduh, kalau kayak Ngelakuin sesuatu, betul. iya Gue bener. nyebutnya tuh sebagai guilty founders. Jadi guilty founders feelings itu tuh adalah di mana you kayak mungkin ngerasa di awal-awal berbisnis kayak gitu bahwa lo kayak pengen spend time untuk nge-allocate time buat diri you sendiri. Itu kayak ngerasa bersalah gitu Iya, ya. betul. Ngerasa bersalah gitu kan. Padahal sebenarnya is actually very important. Hmm, Karena apa? Karena gimana pun caranya, you cannot put 100% of things in one basket. hmm, Ketika you punya the source of that energy, iya kalau the business running super well dan segala macam itu menjadi source of hmm. you punya energy. Tapi ketika there is dan it's a business is a ups and down kayak gitu. Ketika lagi down dan you put 100% of everything inside in one that you juga akan kayak ngerasa sangat down Iya, dan burn. Tapi betul ketika you betul. punya something else kayak gitu, at least it can Jadi balance you nge-balance gitu ya. lah, iya betul, kayak ke-recharge lagi gitu kan. Benar. Nah, ini yang sebenarnya tuh maksudnya banyak founder yang harus mengingat hal ini bahwa that guilty founders feelings kayak gitu memang awal-awal tuh agak susah, but Hmm, everyone needs to actually learn gimana nge-overtake that feeling karena ini sebenarnya buat long run. You jalanin bisnis kan, iya, ketika you mulai fit dalam pikiran you bukan kayak untuk 1 tahun 2 tahun kan, itu iya, for like the next 5-10 iya, years benar kayak gitu benar kan. benar. Dan focusing on that long term is gonna be more important Yes, yes. kayak gitu. Itu juga sih yang kayak aku maksudnya
untung banget maksudnya kayak tiba-tiba tahun ini gitu, kayak aku jadi bener-bener berasa kayak, oh actually kalau punya personal goals itu tuh untuk diri sendiri kita itu bener-bener penting banget ya, karena itu yang bisa ngebawa diri kita juga untuk our own goals sama kayak, our jadi kayak nggak bener-bener cuma berputar tuh di bisnis kita doang gitu, karena dulu kan kayak aku cuma berputar di sana gitu kan, tapi sekarang kayak aku punya my own personal goals kayak A, B, C, D, E dan aku pun jadi kayak, berusaha untuk achieve itu gitu. Juga kayak Ya. this year aku jadi kayak build new habit jadinya. Kayak aku jadi journaling gitu kan. Aku sekarang lagi coba journaling gitu. Terus kayak aku selalu, denger maksudnya kan kayak nonton YouTube atau apa kayak orang bilang kayak journaling itu helps banget gitu-gitu kan. Tapi aku nggak pernah kayak emang iya ya? Kayak aku nggak pernah coba. Sampai akhirnya aku tahun ini aku beneran coba dan kayak Useful ya. ya, jadi kayak apa ya, aku berasanya sih lebih ke kayak ketika journaling ini, itu tuh keep reminding me kayak with my own dan semua goals-goals yang aku pengen achieve tahun ini gitu loh. Itu kayak jadi kayak aku tuh keinget gitu loh. Sedangkan kalau kayak nggak kita bikin jurnal kan nggak tulis tiap hari, karena pasti kita kan kelupa. Karena aku berasa sih kayak dulu tuh sering juga kayak mungkin kan mau New Year's ya, bikin New Year's resolution, tapi kayak nggak pernah jalan karena kayak udah ditulis aja di notes di HP nggak pernah dibuka, udah lupa nggak akhirnya akhir tahun pas baca lagi kayak Oh iya, iya terus gitu. carry over ke next Iya dia bener, sama lagi, iya lupa lagi. bener. Nah sedangkan kalau tahun ini kayak misalnya contoh, kayak aku tuh pengen banget, pokoknya goals aku tahun ini aku mesti baca 6 buku. Aku ya udah start small aja deh, berarti kan per 2 bulan harus udah Satu kelar buku. 1 buku kan, kayak aku start small aja. Jadi kayak tiap hari, oh ya gue belum baca buku, jadi keinget gitu. Sedangkan kalau dulu kayak, oke gue mau pokoknya tahun ini mesti baca buku gitu kan. Tapi kayak nggak pernah ditulis, nggak pernah di-recall, jadi kayak udah ya udah lupa aja. Judulnya ditaruh di meja doang, udah nggak pernah disentuh gitu. I think like that's a good closings apa namanya statements. I think to recap ya, yang paling penting yang tadi kita obrolin semua founders itu tuh deserve a little bit of like separate life loh. Iya, heeh, setuju Bukan sih. karena kayak kita kayak ngerasa bahwa apa namanya we less committed into whatever business yang kita punya, tapi this is like for the long term game. Untuk kayak nggak naruh semua energy and efforts and everything into one basket, which is the businesses yang akhirnya malah apa namanya nge-resulting on the nggak balance tadi. You Iya, butuh tetap nggak balance di mana ketika energy negatif coming from the business. Gimana pun caranya bisnis pasti ada hal yang bikin you malas banget ngurusin. hmm, Ada momen-momen hal itu kayak gitu, iya, udah pasti kayak gitu kan. That like hopefully the separate things yang you focusing on bisa menjadi the positive energy for it ya. iya, betul. Okay. Cindy, thank you so much. Good luck for the High Rocks di Bangkok ya. Iya. See you there juga. Thank you everyone's staying. We'll see you guys next time atau next week with the more and more amazing brand founders.